Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvela Nirmala Amalia, NIM 082. Di sini saya akan membacakan tentang analisis yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, latar belakang. Sebagai warga Indonesia, saya tertarik untuk memahami bagaimana negara berkembang seperti Indonesia belajar dari negara maju seperti Kanada dalam hal perdagangan internasional selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 sampai 2025. Situasi ekonomi global menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemulihan pasca pandemi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi. Namun, justru di tengah tantangan tersebut, kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Kanada terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, tenaga kerja melimpah, dan letak geografis yang strategis, terus berusaha memperbaiki kinerja ekspor-impor, sementara Kanada yang merupakan negara maju yang teknologinya tinggi dan tata kelola ekonomi yang stabil, memanfaatkan keunggulannya untuk memperluas pasar, termasuk ke Asia Tenggara. Dengan menganalisis hubungan ekonomi kedua negara dari berbagai perspektif teori perdagangan internasional, kita bisa melihat potensi, tantangan, dan strategi apa saja yang dapat diambil di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu kondisi ekspor dan impor. Untuk negara Indonesia dalam kurun waktu 2022 sampai dengan sekarang 2025, ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas primer seperti batu bara, minyak kelapa, karet, nikel, dan hasil perkebunan. Namun pemerintah mulai mendorong hilirisasi industri agar ekspor Indonesia tidak hanya berbasis bahan mentah, melainkan juga produk setengah jadi atau jadi, seperti baterai kendaraan listrik. Di negara Indonesia, nilai ekspor pada tahun 2025, bulan April kemarin, ekspor Indonesia tercatat sebesar 20,74 miliar USD, dan nilai impornya pada bulan April dan pada tahun ini 2025, impornya mencapai 20,59 miliar USD. Barang impor utamanya itu mesin-mesin industri, bahan kimia, barang modal, dan produk teknologi. Ada juga neraca perdagangan masih surplus, namun mulai menyempit karena tingginya permintaan bahan baku impor untuk industri dalam negeri. Untuk negara Kanada itu termasuk negara yang eksportir besar produk pertanian dan industri pada teknologi. Dalam konteks hubungan dengan Indonesia, Kanada lebih banyak mengekspor gandum, daging sapi, susu bubuk, pupuk, serta teknologi pertanian. Mengimpor dari Indonesia barang-barang manufaktur seperti pakaian, elektronik, dan minyak sawit. Volume perdagangan bilateral pada tahun 2023 mencapai lebih dari 5 miliar USD dan terus meningkat. Kanada juga aktif memperluas kerjasama dagang lewat perjanjian seperti CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Indonesia. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perbandingan berdasarkan kajian teori perdagangan internasional yang sudah kami pelajari di semester ini. Yang pertama itu ada keunggulan komparatif atau teori klasik. Menurut teori Ricardo, negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Untuk negara Indonesia menawarkan harga kompetitif untuk komoditas berbasis alam karena biaya produksi yang rendah.
Sedangkan negara Kanada menawarkan produk industri dengan efisiensi tinggi dan kualitas terjamin. Namun kelemahan teori ini adalah tidak mempertimbangkan faktor-faktor modern seperti modal, inovasi, dan teknologi yang sangat menentukan. Yang kedua itu ada teori modern Hexer-Ohlin. Teori ini menekankan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah. Untuk negara Indonesia kaya sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mengekspor komoditas alam. Sedangkan negara Kanada itu kaya modal dan teknologi untuk mengekspor barang industri dan pertanian modern. Perbedaan struktur faktor produksi ini menjadi dasar alami hubungan perdagangan kedua negara tersebut. Yang ketiga itu ada teori permintaan dan penawaran. Pasar global mempengaruhi harga dan volume perdagangan. Untuk Indonesia, ekspor sangat dipengaruhi permintaan global terutama dari Tiongkok, India, dan negara ASEAN. Sedangkan Kanada lebih stabil karena permintaan tetap dari negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang keempat itu ada persaingan tidak sempurna. Pasar dunia seringkali tidak sempurna. Banyak perusahaan besar mendominasi pasar. Yang untuk negara Indonesia itu UKM masih mengalami kesulitan bersaing di pasar global karena keterbatasan modal dan teknologi. Sedangkan di negara Kanada banyak perusahaan multinasional atau MNC yang mampu menguasai pasar global dengan inovasi dan efisien. Yang kelima ada teori pertumbuhan dan perdagangan. Negara Indonesia, perdagangan internasional membantu peningkatan investasi asing langsung atau FDI seperti proyek hilirisasi nikel dan pengembangan EV. Untuk negara Kanada mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan diversifikasi ekspor termasuk perluasan ke pasar Asia. Yang keenam ada teori proteksi ekonomi. Untuk Indonesia menggunakan tarif dan regulasi untuk melindungi industri lokal. Contohnya itu larangan ekspor biji nikel mentah. Untuk negara Kanada cenderung membuka diri namun tetap mempertahankan standar mutu dan ketat terhadap beberapa produk impor. Yang ketujuh ada multinational corporation atau MNC. Untuk negara Indonesia banyak MNC dari Jepang, Cina, dan Barat beroperasi di sektor energi, tambang, dan manufaktur. Sedangkan negara Kanada, MNC Kanada aktif berinvestasi di luar negeri, termasuk di bidang pertanian, farmasi, dan AI. Selanjutnya itu ada pembahasan upaya pemerintah dari kedua negara tersebut. Yang pertama itu ada Indonesia reformasi pelabuhan seperti di Tanjung Priok dan Patimban untuk efisiensi logistik. Hilirisasi industrinya, pemerintah mendorong agar ekspor tidak hanya bahan mentah. Selanjutnya peningkatan daya saing UKM ekspor melalui pelatihan, akses pasar digital, dan insentif fiskal. Yang kedua ada negara Kanada, yaitu menandatangani CEPA pada tahun 2024. Kanada dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang akan berlaku di tahun 2026. Kebijakan ekspor pertaniannya itu ditingkatkan untuk menyuplai negara berkembang. Kanada kerjasama teknologi dan pendidikannya itu Kanada aktif menjalin kerjasama riset dan beasiswa dengan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan nyata. Yang pertama itu negara Indonesia, pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami over kapasitas menyebabkan keterlambatan ekspor. Masalah yang kedua itu tumpukan kontainer karena kurangnya sistem logistik terintegrasi. Yang ketiga yaitu birokrasi ekspor yang masih lambat dan berbelit. Untuk negara Kanada itu masalahnya yang pertama pelabuhan seperti
Vancouver dan Halifax sangat modern dan efisien. Yang kedua, digitalisasi penuh pada sistem logistik. Yang ketiga, tantangan tetap ada terkait cuaca ekstrim dan pemogokan pekerja logistik. Yang selanjutnya saya akan membahas perbandingan teknologi antara Indonesia dan Kanada. Teknologi memegang peran penting dalam meningkatkan efisien daya saing produk ekspor serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks perdagangan internasional, kemampuan teknologi suatu negara akan sangat mempengaruhi kualitas produk, produktivitas, dan akses pasar global. Yang pertama itu ada infrastruktur digital dan riset. Untuk negara Kanada merupakan salah satu negara dengan infrastruktur digital paling maju di dunia. Jaringan internet cepat sudah merata, bahkan di wilayah pedesaan. Kanada juga dikenal unggul dalam bidang riset dan pengembangan atau R&D, terutama di sektor AI, robotik, pertanian presisi, dan energi bersih. Pemerintah Kanada secara aktif mendanai universitas dan startup melalui skema riset nasional. Sedangkan di negara Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital, khususnya di luar Pulau Jawa. Namun kemajuan mulai terlihat terutama dalam adopsi e-commerce, vintage, dan digitalisasi UMKM. Pemerintah melalui program seperti Making Indonesia 4.0 sedang berupaya mendorong industri berbasis teknologi seperti semikonduktor dan kendaraan listrik. Yang kedua itu ada aplikasi teknologi dalam sektor perdagangan. Untuk negara Kanada sudah menerapkan sistem logistik berbasis IoT dan AI untuk pelabuhan, gudang, dan distribusi. Contohnya itu pelabuhan Vancouver tadi sudah memakai sistem pelacakan otomatis dan manajemen kontainer digital. Hal ini membuat ekspor-impor Kanada sangat efisien. Sedangkan Indonesia sistem logistik masih konvensional dan belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, waktu bongkar muat di pelabuhan seperti Tanjung Priok bisa 2 kali lebih lama dibandingkan pelabuhan modern di negara maju. Namun, program digitalisasi pelabuhan nasional seperti INSW atau Indonesia National Single Window mulai menunjukkan kemajuannya. Saya akan melanjutkan ke poin ketiga, yaitu peran teknologi dalam hilirisasi dan industri. Negara Indonesia dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mulai menerapkan teknologi pengelolaan dalam sektor tambang seperti smelter, nikel, dan pengembangan baterai kendaraan listrik. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Untuk negara Kanada lebih fokus pada inovasi teknologi tinggi di bidang bioteknologi, aerospace, agritech, dan energi terbarukan. Banyak produk ekspor Kanada berbasis hasil inovasi ini, sehingga bernilai tinggi di pasar global. Poin yang keempat yaitu tantangan dan peluang. Untuk negara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam transfer teknologi, kekurangan tenaga kerja terampil di sektor digital, dan investasi riset yang rendah di bawah 1% dari PDB. Namun dengan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi digital, peluang untuk mempercepat adopsi teknologi masih sangat besar. Kanada unggul secara teknologi tetapi menghadapi tantangan seperti brand drain atau perpindahan sumber daya manusia ke Amerika Serikat dan ketergantungan pada ekspor ke pasar tradisional seperti Amerika Serikat. Kerjasama teknologi dengan negara berkembang seperti Indonesia bisa menjadi peluang diversifikasi. Baik, bisa dilihat di bawah ini mengenai perbandingan ekspor dan impor Indonesia dan Kanada pada tahun 2022 sampai tahun 2025. Untuk Indonesia memiliki ekspor dan impor yang relatif seimbang. Namun, tren impornya naik mendekati nilai ekspor.
Sedangkan Kanada memiliki volume perdagangan jauh lebih besar dengan ekspor selalu lebih tinggi dari impornya, menandakan surplus yang stabil. Jadi saya akan menyimpulkan dari analisis yang sudah saya bacakan barusan, itu saya merasa bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada mencerminkan realitas dunia global pada saat ini. Negara berkembang butuh teknologi dan akses pasar, sementara negara maju butuh mitra produksi dan pertumbuhan baru. Kalau hubungan ini dikelola dengan saling menguntungkan dan jangka panjang, saya yakin masa depan perdagangan kedua negara bisa semakin solid dan bisa berkembang maju bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tulis. Apabila ada kalimat atau perkataan saya atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.